Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat semua? Sehat. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Sehat. Ya, oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan nanti diberikan kemanfaatan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak semuanya. Oke, kemarin kita membahas tentang syarat adzan dan iqamah. Kedua membahas tentang sunnah adzan dan iqamah. Coba ada yang tahu syarat adzan dan iqamah kemarin? Masih ingat? Apa syarat adzan dan iqamah? Satu, pintar beragama. Dua, mumayyiz pintar. Tiga, laki-laki pintar. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adzan dan iqamah yang nomor satu apa? Suci dari atas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat pintar. Yang ketiga, suara nyaring. Yang keempat, membaca doa sesudah adzan. Bisa semuanya membaca doa sesudah adzan? Coba dibaca. Bismillah. Yang angkat tangannya. Pintar 100 semuanya. Oke, itu pelajaran yang kemarin. Jadi untuk pelajaran yang sekarang kita akan membahas adab adzan dan kemudian tujuan dikumandangkan adzan. Yang nomor 3, manfaat dikumandangkan adzan. Sebelum kita membahas masalah itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nomor 1, awas lihat. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi adab adzan dan iqamah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti dapat menjelaskan manfaat dikumandangkan adzan. Yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi, si kalian nanti dapat mempraktekkan adzan dan iqamah sesuai dengan adab adzan dan iqamah dengan urut dan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di sini dulu. Bapak akan kasih gambar kalian. Gambar ini nanti menjelaskan tentang apa? Kalian lihat di sini dengan baik-baik. Coba gambar pertama menjelaskan tentang apa ya? Mandi. Mandi. Gambar kedua orang apa ini? Wudu. Gambar ketiga orang apa? Ada. Coba kalian jelaskan. Kenapa kok ada orang mandi, orang wudu, kemudian ada orang adzan? Orang adzan harus bersih, pintar. Orang adzan harus wudu, suci, pintar. Terus gambar yang kedua, coba ini orang apa ini? Orang mau ke masjid, pintar. Mau ngapain orang ke masjid ini? Orang mau ke masjid, mau sholat. Oke. Terus yang ketiga, gambar apa ini? Gambar apa ini? Kenapa ini? Panas. Kenapa kok panas? Mendengar suara adzan. Oke. Yang terakhir, coba simak video adzan ini ya dengan baik-baik. Cermati gerakannya nanti bagaimana. Nanti kalian bisa mempraktekkan ketika setelah diskusi. Coba saksikan baik-baik.
yang dilakukan? Tangannya di mana? Di telinga. Oke, tangannya di telinga, ya. Kemudian menghadap kemana tadi? Kiblat, pintar. Terus kemudian yang dan ini ketika waktu hayya 'alas sholat itu menoleh kemana? Kemana, ayo? Kakak, ke kanan, pintar. Ketika hayya 'alal falah menoleh kemana? Kiri, pintar. Kemudian yang terakhir adalah iqamah tadi. Oke, itu termasuk orang adzan harus seperti itu. Praktek nanti kalian setelah diskusi. Oke, habis ini Bapak bagi 3 kelompok untuk mendiskusikan masalah adab adzan dan iqamah, tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah, dan manfaat dikumandangkan adzan. Oke, kelompok yang nomor 1 dipimpin sama Azril, yaitu 1, 2 nanti dipimpin sama Aurel ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 perempuan semua. Kemudian kelompok yang terakhir dipimpin sama Fikri. Oke, Fikri, coba sekarang membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 dipimpin sama Azril, kelompok 2 dipimpin sama Aurel, kemudian kelompok 3 dipimpin sama Fikri. Oke, 3 kelompok ini nanti kalian berdiskusi. Lah, kemudian sebelum diskusi di bangku kalian sudah ada LKPD sama materi ajar sama LKS yang Bapak kasih tadi ya. Terus kemudian buku paket yang sudah kalian bawa itu nanti sebagai sumber kalian untuk mencari informasi, yaitu mengenai tentang adab tadi, kemudian tujuan, manfaat itu kalian cari di situ. Yang kemudian setelah itu kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan nanti presentasikan per kelompok masing-masing. Oke? Oke? Setuju? Semangat? Sekarang kalian bisa berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke anak-anakku semuanya, waktunya diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Oke ya. Yang presentasi pertama adalah kelompok 1 mempresentasikan tentang adab adzan dan iqamah. Silakan Azril untuk mempresentasikan adab adzan dan iqamah. Adab adzan dan iqamah. 1. Muazzin harus suci dari hadas dan najis. 2. Berdiri menghadap kiblat. 3. Memasukkan kedua jari ke telinga. Menoleh ke kanan saat mengucap hayya 'alas shalah. 5. Menoleh ke kiri saat mengucap hayya 'alas shalah. 6. Mengeraskan suara. 7. Melahirkan menjalankan suara. Bacaan tiap-tiap lafaz azan. 8. Bersegerak dalam mengumandangkan azan. 9. Membaca doa setelah selesai azan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1 tentang adab adzan dan iqamah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, keplok tangan buat kelompok 1. Sekarang presentasi kelompok 2 tentang tujuan dikumandangkan adzan. Ayo, kelompok 2 dipimpin sama Aurel. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. 1. Memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. 2. Mengajak umat Islam untuk
Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Ada yang dipertanyakan? Ada. Kalau tidak ada, kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang sudah diskusi dan sudah presentasi kelompok 1, 2, 3. Sekarang kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, kalian sudah diskusi tadi, sudah presentasi, sudah bagus semuanya. Kelompok 1, 2, 3. Coba sekarang Bapak mau menambahkan, memperjelas dari hasil diskusi kalian di sini. Coba lihat. Yang pertama adab adzan dan iqamah. Coba dilihat di sini. Orang yang mengumandangkan adzan itu harus memiliki adab yang harus dilakukan. Apa itu yang pertama? Seorang muadzin atau muadzin harus suci dari hadas dan najis. Benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan adzan itu harus suci dari hadas dan najis. Makanya ketika hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar diharuskan untuk mandi. Hadas kecil diharuskan untuk wudu. Oke. Jadi kalau orang yang mengumandangkan adzan kemudian dalam keadaan hadas, maka dimakruhkan untuk mengumandangkan adzan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dilihat di sini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Karatu an adkurallahu azza wa jalla illa ala tahrin au qala ala taharatin." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya memakruhkan menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci atau disebut dengan ala taharatin." Ini yang pertama, muadzin harus suci dari hadas dan najis. Benar. Yang kedua, dilihat di sini. Yang kedua, orang yang mengumandangkan adzan itu mempunyai adab yang kedua, yaitu berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Benar yang disampaikan kelompok 1 tadi. Seorang muadzin akan mengumandangkan adzan harus berdiri atau sebaiknya berdiri dan menghadap kiblat, karena kiblat adalah yang paling mulia. Dan ketika berdiri mengumandangkan adzan itu dianjurkan. Ada dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Coba lihat sini. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Bilal, kum fanadiyaris sholah." Yaitu artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan adzan untuk sholat." Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, lihat. Yang nomor 3 adab adzan dan iqamah. Yang nomor 3 yaitu memasukkan kedua jari ke dua telinga. Nah, sini. Nah, ini ya. Nanti akhir penjelasan Pak Ahmad tak suruh praktek ya. Nanti siap, ada yang sudah siap. Yes, ini masukkan kedua jari ke dalam telinga. Kenapa di situ? Di antara salah satu tujuan menutup telinga dengan jari ketika akan adzan adalah mengumpulkan suara sehingga suara keluar lebih keras. Sementara pada iqamah tidak dianjurkan menutup telinga, karena iqamah hanya berupa pemberitahuan kepada yang hadir bahwa sholat hendak akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, lihat sini, adab adzan dan iqamah yang nomor 4. Menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Nah, yang kelima, menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu ya. Itu kemudian yang nomor 6, mengeraskan suara. Kemudian yang nomor 7, lihat sini. Perlahan-lahan memanjangkan suara bacaan tiap-tiap lafal adzan. Jadi harus ada nadanya. Pelan-pelan bacaannya yang enak. Kemudian yang nomor 8, lihat sini. Ada adzan dan iqamah yang nomor 8, yaitu bersegera dalam mengumandangkan iqamah. Lihat sini, ketika mengumandangkan iqamah nggak boleh lama-lama, harus dalam suaranya itu lebih rendah daripada adzan. Itu mengumandangkan iqamah. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah selesai adzan. Nah, kalian sudah hafal semuanya. Oke, itu adab adzan dan iqamah. Kemudian itu tadi yang dipresentasikan kelompok 1 sudah benar dan bagus ya. Itu
Itu tadi penjelasannya. Sekarang yang kedua, coba lihat sini. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Ini tadi presentasi kelompok mana? Kelompok 2. Oke. Baik, lihat sini. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah adalah yang nomor 1, memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Bagus. Pintar. Kelompok 2 sudah bagus. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Pintar. Yang ketiga, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Bagus. Itulah tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Oke, coba lihat sini. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dikumandangkan adzan. Yang pertama adalah 1, sebagai tanda waktu sholat. Awas, lihat sini. Dengan adanya adzan, seorang muslim akan mengetahui masuknya waktu sholat fardu 5 waktu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu adzan juga menjadi pengingat untuk umat Islam untuk menghadap Allah. Oke, itu yang manfaat yang pertama. Yang kedua, dapat mengusir setan. Pinter. Jadi orang adzan itu bisa mengusir setan. Oke, kenapa kok bisa mengusir setan, Pak? Lihat sini. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan akan pergi. Sebagaimana Abu Hurairah menceritakan tentang hal ini, bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat sini, "Idza nudiya lis-sholati akbar syaitan wa lahu durratuhu hatta la yasma'u ta'dim fa idza qada nida akbar hatta ila tawadda bis-sholati akbar." Setan apabila diserukan adzan untuk sholat, setan berlalu dalam keadaan terkentut-kentut, ya, hingga tidak mendengar adzan. Bila muadzin selesai mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Next, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah yang menerangkan bahwasanya setan ketika mendengar adzan lari terkentut-kentut. Kemudian yang ketiga, pahala manfaatnya. Manfaat orang mengumandangkan adzan, manfaat kumandangkan adzan nomor 3, memiliki pahala yang besar. Was, tidak hanya dapat mengusir setan tadi, jin atau iblis tadi, seorang yang mengumandangkan adzan juga akan mendapatkan pahala besar. Makanya sampean harus bisa jadi seorang muadzin, silakan. Ya, pahala yang besar. Ya, sebagaimana hadis yang bisa diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, lihat sini, "Lau ya'lamun nas ma fil nida fasafil awal thumma lam yajidu illa ayastalimu alaihi la yastahamu." Lihat sini, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Awas, lihat sini, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah yang menjadi dasar memiliki pahala yang besar orang yang mengumandangkan adzan. Jadi sampean sing lanang kudu iso mengumandangkan adzan. Ini manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang nomor 4, mendengarkan adzan akan menjadi saksi di hari kiamat. Mas, sebagaimana riwayat dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, lihat sini, "La yasma'u mata sautil mu'dai jinnu wala insu wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Yang artinya tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pula yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin mulai dan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Oke, itulah manfaat dari dikumandangkan adzan. Ada 4 tadi ya. Untuk pembahasan yang diperjelas sama Pak Ahmad tadi, mulai dari adzan, tujuan, kemudian manfaat, sudah jelas. Ada yang dipertanyakan? Sekarang yang terakhir sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mempraktekkan mengumandangkan adzan dan iqamah. Praktek lebih dulu, siapa angkat tangan? Oke, maju ke depan. Sini Asri. Allahu Akbar, Allahu
Oke, tepuk tangan buat Ekrin. Suaranya bagus. Sekarang ada yang mau praktek lagi? Yang laki-laki? Kelompok 3. Ayo Fikri. Oke, bagus. Calon muadzin. Fik, tangannya bagaimana? Yang terakhir, ada lagi satu. Oke, bagus, maju Raka. Silakan Raka. Oke, kasih tepuk tangan buat Kakak. Semuanya sudah bisa mempraktekkan adzan. Oke, bagus. Jadi, kesimpulannya kita hari ini sudah belajar tentang adab adzan dan iqamah, tujuan adzan dan dikumandangkan adzan dan iqamah, kemudian manfaat adzan dan iqamah, sekaligus praktek kalian sudah bisa mempraktekkan semua. Sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi, ditingkatkan agar menjadi muadzin yang baik. Oke, untuk yang terakhir, Bapak kasih lembar penilaian seperti kemarin ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang tumpuk bersama LKPD kalian di bangku masing-masing. Nanti Pak Ahmad yang ambil. Dan pertemuan minggu depan kita akan mengulas ya tentang soal-soal. Oke, sudah paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan doa, membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Siap belajar minggu depan?